Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4291. Menipu orang. Para pelanggan terkejut. Pasti ada kesalahan. Inspektur. Ya, Fortune Hall sudah ada selama bertahun-tahun sekarang. Pada titik ini, semua orang di wilayah ini adalah pelanggan lama. Yang lebih penting lagi, mereka bahkan tidak mengambil uang. Bagaimana mereka bisa menipu orang? Ya, Balai Keberuntungan sudah ada di sini sejak dinasti Cambuk. Apa maksudmu ada dokumen ilegal? Apakah kalian dikutuk atau semacamnya? Apakah kepala kalian baik-baik saja? Semua orang tertawa terbahak-bahak, mengira bahwa Samson Lee dan Cyrus Bierstadt sedang membuat gunung keluar dari lubang tikus. Kami mewakili hukum. Tidakkah kalian lihat? Tempat ini adalah penipuan besar. Orang-orang akan mati untuk ini. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti hal ini? Wajah Simpson langsung menjadi gelap sebelum dia berteriak kepada kerumunan orang. Pergi. Keluar dari sini sebelum aku juga menangkap kalian semua untuk penyelidikan. Kalian tidak memiliki hak untuk mengatakan apakah tempat ini adalah penipuan. Ya, tempat ini sudah menjadi milik penduduk setempat sejak awal. Tidak apa-apa selama kami percaya tempat ini. Kami telah menyelesaikan begitu banyak masalah hanya dengan datang ke sini. Putri dan menantu saya datang ke sini untuk mencari hari baik untuk menikah. Dan sekarang seluruh keluarga hidup bersama dengan damai. Tuan York adalah penyelamat kami. Jika kalian begitu bebas, mengapa kalian tidak menyelidiki proyek-proyek yang sebenarnya? Apa gunanya menyelidiki Tuan York? Para tetangga datang segera setelah lebih banyak pelanggan mampir. Setelah mendengar bahwa pemerintah berencana untuk menutup Fortune Hall, orang-orang menunjukkan kemarahan yang benar. Para pejabat pemerintah mau tidak mau merasa sedikit malu dengan hal ini. Diam, kalian semua. Cyrus menunjukkan ekspresi mengerikan sebelum dengan marah melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengusir kerumunan. Kemudian, dia tertawa kecil sambil melangkah maju. Minggir, atau saya akan menangkap kalian semua karena menghalangi hukum. Puluhan pejabat melangkah maju dengan tatapan marah. Harvey York tersenyum tipis setelah melihat pemandangan itu. Dia tidak melangkah maju karena ingin melihat siapa orang-orang itu. Jika Mandy Zimmer yang memanggil mereka, maka ada cara mudah untuk menyelesaikan situasi ini. Jika orang lain yang memanggil mereka ke sini, maka tentu saja ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Setelah melihat seluruh situasi meningkat, Harvey bertepuk tangan sebelum melangkah dengan santai. Saya Harvey York, pemilik Fortune Hall. Apa yang tampaknya menjadi masalah di sini? Kemudian, Harvey melirik dahi Samson dan Cyrus dengan ekspresi ceria. Anda pemilik di sini. Seru Samson sambil matanya berbinar. Kalau begitu, tunjukkan kartu identitas Anda. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda memerlukan izin dari Departemen Perumahan? Harvey tersenyum sebelum memberikan isyarat. Leona Foley dengan cepat mengeluarkan beberapa buklet sebelum memberikannya kepada Samson. Mata Samson bergerak-gerak sebelum wajahnya sedikit menggelap. Ini adalah sertifikat yang sebenarnya dari seorang ahli geomansi. Bagaimana dengan izin usaha? Anda punya atau tidak? Serunya dengan suara yang dalam. Harvey melambaikan tangannya sebelum Leona menunjukkannya juga. Ekspresi Samson berubah lagi. Dia juga punya itu. Dan sertifikat real estate-nya. Dapatkah Anda membuktikan bahwa tempat itu tidak dibangun secara ilegal? Harvey tertawa kecil dengan tenang sebelum setumpuk buklet dilemparkan ke wajah Samson. Kami memiliki semua yang Anda minta di sini. Selain itu, kami juga memiliki reputasi yang cukup baik. Apalagi yang Anda butuhkan saat ini?
Bab 4292. Setelah benar-benar tidak dihargai, Samson Lee menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia ingin menyerang tapi tidak bisa menemukan alasan untuk itu. Takut tidak ada yang bisa keluar dengan mudah dari situasi ini. Thomas Burton dengan cepat berjalan keluar dengan senyum yang dipaksakan. Ini semua hanya kesalahpahaman, Direktur Lee. Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan semua orang datang ke sini tanpa hasil, kan? Aku akan mengatur pesta untuk semua orang di siang hari. Aku yakin kita semua akan senang dengan hal itu. Kesalahpahaman, omong kosong. Samson menendang Thomas ke samping. Jika kamu terus mengoceh dan mencoba menyuap kami lagi, aku akan menuntutmu karena menghalangi hukum. Aku akan membuatmu hidup di balik jeruji besi selama sisa hidupmu. Setelah melihat pria kejam itu melontarkan tuduhan tanpa rasa malu, ekspresi Thomas berubah. Begitu dia akan mengatakan sesuatu, Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Cukup. Kalian berdua. Fortune Hall memiliki semua dokumen yang kalian butuhkan. Saya juga memiliki sertifikat untuk memvalidasi pengalaman kerja saya. Saya yakin Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk dilaporkan kepada atasan Anda. Silakan. Wajah Samson terlihat sangat muram. Tenggorokannya terasa benar-benar tersumbat meskipun dia ingin berbicara saat itu. Menilai dari perilakunya yang sombong dan arogan, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa beberapa warga biasa mengalahkannya. Lagi pula, ini terlalu memalukan. Cyrus Bierstadt, yang telah berdiri di samping, dengan dingin terkekeh. Tempat kecil seperti ini benar-benar memiliki semua kredensial. Aku tidak percaya. Kemarilah, biar aku lihat itu. Cyrus meraih dokumen di tangan Samson dan mulai membolak-balik halamannya. Kemudian, dia mencubit jari-jarinya sebelum merobek-robek halaman-halaman itu dan melemparkannya ke udara. Sobekan-sobekan kertas menutupi seluruh tempat itu. Cyrus tertawa kecil. Beraninya kau mencoba menipu kami dengan surat-surat palsu. Siapa yang memberimu keberanian? Kami hanya memintamu untuk kembali bersama kami untuk penyelidikan kami. Tapi aku khawatir kami harus memenjarakanmu karena memalsukan dokumen palsu sekarang. Sebelum membiarkan orang lain bereaksi, Cyrus dengan cepat melambaikan tangannya. Ayo, tutup tempat ini dan bawa mereka pergi. Siapapun yang melawan akan dituntut karena menghalangi hukum. Sungguh pemandangan yang dominan dan agresif. Sekelompok besar pejabat pemerintah melangkah keluar dengan ekspresi yang menyedihkan. Setiap orang dari mereka membawa tanda pengenal polisi dan borgol di tangan mereka untuk mengancam orang-orang. Cliff Saban, Luca Robbins, dan yang lainnya sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah orang yang baik, tapi setidaknya mereka masih memiliki dasar yang mereka pegang. Simpson dan Cyrus adalah pejabat pemerintah. Namun mereka membalikkan kebenaran dan menindas orang dengan kekuasaan mereka. Mereka jelas-jelas korup sampai ke tulang. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dari pemerintahan akan melakukan hal seberani ini. Bahkan di zaman sekarang. Tepat ketika Cliff akan maju dan mengumumkan identitasnya sebagai ketua Evergreen Capital Group, Harvey melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak marah ketika dia menyipitkan matanya ke arah Samson dan Cyrus sambil tersenyum. Apa gunanya melakukan hal yang menyesatkan seperti ini? Kita akan mengetahuinya saat kita kembali ke kantor polisi. Cyrus tertawa kecil. Ayo, bawa semua orang masuk. Harvey menatap Daryl Jackson, menyuruhnya untuk tidak menelepon siapapun dan agar yang lain tidak melawan. Itu bukan masalah besar bagi Harvey. Dia ingin melihat siapa sebenarnya orang di balik situasi ini karena dia tidak ingin berurusan dengan kentang goreng. Bab 4293. Tak lama kemudian, Harvey York dan yang lainnya dibawa ke dalam kendaraan pemerintah. Bahkan ponsel mereka pun disita.
mencegah mereka untuk menghubungi dunia luar. Fum fum fum. Ponsel Harvey tiba-tiba berdering ketika sedang dalam perjalanan. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Cyrus Bierstadt dengan jengkel mengayunkan teleponnya sebelum mengangkat telepon tersebut. Nada permintaan maaf dan rasa hormat terdengar dari seberang sana. "Halo, apa ini Tuan York?" "Saya." Cyrus tertawa kecil. "Cukup." Harvey bahkan tidak memiliki kredensial untuk membuka bisnisnya. "Kami sudah menangkap orang itu. Sebaiknya kamu tidak mencari penipu sialan itu lagi. Dia akan dipenjara." "Aku Watson Braff." "Siapa kamu?" Nada dingin terdengar dari seberang sana. "Mengapa itu penting bagimu?" Cyrus mendidih dengan amarah setelah mendengar nada agresif itu. "Aku akan menangkapmu juga. Jika kau terus menyalak, aku akan melacakmu melalui ponselmu jika perlu." Huff. Cyrus kemudian segera menutup telepon. Tak lama kemudian, mobil-mobil itu tiba di cabang ke-6 kantor polisi Golden Sands. Di dalam ruang interogasi, pendingin ruangan terasa sedingin mungkin. Secangkir kopi dengan aroma yang memuakkan diletakkan di depan Harvey. Cyrus dan Samson Lee menyilangkan kaki sambil menyipitkan mata dengan tatapan sombong di depan Harvey. "Nama, jenis kelamin, pekerjaan. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli Fortune Hall? Berapa banyak orang yang telah kamu tipu? Berapa banyak orang tak berdosa yang kamu sakiti karena ini? Bicaralah." Aura sengit bisa dirasakan ketika keduanya berbicara satu demi satu. Tentu saja, mereka cukup berpengalaman dalam hal interogasi. Mereka berencana untuk memaksa Harvey mengakui kebenaran sehingga dia akan dipenjara seumur hidupnya. Harvey dengan tenang tersenyum ketika matanya tertutup, seolah-olah dia tidak mendengar satu kata pun yang diucapkan keduanya. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang menghancurkan kredibilitasnya di depan semua orang tanpa melewatkan satu detik pun. Tidak peduli apa yang dia katakan, keduanya tidak akan ragu-ragu untuk menuntutnya atas segala macam kejahatan. Yang terbaik baginya adalah tidak mengatakan apa-apa. "Apa kau pikir kami tidak bisa melakukan apa-apa jika kau tidak mengatakan sepatah kata pun? Dasar bajingan." Cyrus membanting meja dengan raut wajah marah. "Kami akan menuntutmu jika kamu tidak mau bekerja sama. Kami sudah tahu semua tentangmu, Harvey." Samson mulai berperan sebagai polisi yang baik. "Kami memberimu kesempatan untuk berterus terang di sini. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Jika Anda menceritakan semua yang Anda lakukan beserta jumlah uang dan orang yang Anda tipu, Anda akan berada di balik jeruji besi paling lama 5 tahun. Saya jamin itu. Tapi jika Anda tidak melakukannya, bukan hanya Anda, seluruh keluarga Anda akan menderita karena hal ini. Jangan lupa, kamu bukan orang lokal. Mantan istrimu masih berasal dari keluarga yang terkenal. Reputasi mereka juga akan jatuh karena kamu. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan tentang mantan istrimu." Tentu saja, keduanya memiliki tujuan yang sederhana, untuk menggali setiap kejahatan dari Harvey dan mengurungnya di balik jeruji besi untuk selamanya. Sayang sekali, Harvey hanya tersenyum tipis tanpa memberikan tanggapan. Bab 4294. Ada apa dengan sikapmu ini? Dasar bajingan. Samson Lee sangat marah setelah melihat sikap kasar Harvey York. "Aku akan mengulitimu hidup-hidup." Tepat ketika Samson akan bertindak, seseorang dari luar dengan cepat mengetuk pintu sebelum seorang inspektur yang tampak gugup masuk. Cyrus Bierstadt, yang terlihat tenang dan terkendali, melambaikan tangannya untuk menghentikan Samson sebelum menoleh. "Apakah teman-teman Harvey mengungkapkan kebenarannya? Kami tahu siapa orang-orang itu sekarang, Direktur." Sang bawahan berseru. "Bagus. Beberapa orang tidak akan menyerah sampai mereka melihat bukti." Cyrus menunjukkan ekspresi sombong sebelum memelototi Harvey, mencoba menekannya. "Meski begitu,
Itu jelas sia-sia karena Harvey sama sekali tidak menghiraukannya. Bicaralah. Beritahu orang ini siapa orang-orang itu sehingga dia mengerti seberapa cepat kita bekerja. Direktur. Bawahan itu ragu-ragu. Orang yang membersihkan kamar kecil itu bernama Dinamo. Dia salah satu bos kamar dagang Newgate dengan puluhan gangster di bawahnya. Jawabnya pelan. Cirus menyipitkan mata. Kamar dagang Newgate. Aku tidak menyangka orang-orang itu akan melakukan pekerjaan buruh. Kellan Ruiz pasti sedang dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Dia sedikit bingung. Tapi dia tidak terintimidasi sama sekali. Perusahaan itu memang mengesankan. Tetapi dia adalah milik pemerintah. Dia tidak percaya bahwa orang pintar seperti Kellan akan menentangnya demi perusahaan kecil seperti Dinamo. Tanpa berpikir panjang, Cirus tersenyum. Tunjukkan padaku setiap kejahatan yang telah dia lakukan, beserta hubungannya dengan Harvey. Kami belum menemukan apapun tentang itu. Dasar kau, Cirus berteriak. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah bawahan itu pucat seperti hantu. Wajahnya tidak akan terlihat seperti itu, bahkan jika dia dibiarkan membusuk selama seminggu penuh. Pakar geomansi bernama Castile Foster. Dia adalah cucu dari ahli geomansi terbaik di Golden Sands, Rodney Foster. Tangan Cirus gemetar, mata Samson juga bergerak-gerak. Orang yang memindahkan perlengkapan bangunan itu adalah Luca Robbins, bos muda Robbins Supplies. Orang yang membagikan kotak makanan adalah Daryl Jackson, CEO Eclipse Studios. Pengawasnya adalah Cliff Saban dari Evergreen Capital Group. Bawahan itu gemetar dengan sepatu botnya. Ekspresi Samson dan Cirus langsung memburuk setelah mendengar kata-kata itu. Sederhananya, hanya orang bodoh yang tidak akan mengerti betapa pentingnya Harvey. Bagaimanapun juga, semua bawahannya adalah tokoh-tokoh terkemuka di Golden Sands. Satu saja dari mereka akan cukup untuk menghancurkan Samson dan Cirus. Tapi mereka semua bekerja di belakang Harvey seperti sekelompok antek. Siapapun akan takut dengan orang seperti dia. Semua pengacara mereka sudah ada di sini. Direktur. Puluhan dari mereka berkumpul di luar. Mereka semua juga sangat bereputasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka meminta pernyataan yang adil dari kita. Bawahan yang melaporkan situasi tersebut telah melihat cukup banyak, tapi dia masih tidak bisa menahan rasa takutnya. Harvey jelas bukan orang biasa. Akan ada neraka yang harus dibayar untuk membuatnya dikurung seperti ini. Berhenti panik. Kami melakukan semuanya sesuai dengan hukum. Tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya. Cirus memaksa dirinya untuk tenang saat ini. Bab 4295. Setelah memarahi bawahannya, Cirus Bierstadt memelototi orang yang memulai semuanya. Samson Lee. Samson menunjukkan ekspresi wajah yang mengerikan. Cirus adalah orang yang mengatakan kepadanya bahwa Harvey York hanyalah seorang menantu. Mengapa seseorang yang biasa saja seperti itu memiliki banyak orang yang cakap yang bekerja di bawahnya? Ini sungguh di luar kebiasaan. Apakah kepala Anda mulai mati rasa? Apakah punggungmu berkeringat? Harvey dengan tenang membuka matanya dengan ekspresi ceria. Pertunjukan baru saja akan dimulai. Samson tidak dapat menahan amarahnya setelah mendengar ejekan Harvey. Dengan marah ia membanting meja, berteriak kepada Harvey, "Berhentilah pamer, dasar bajingan. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari sini dengan utuh hanya karena kamu mengenal beberapa orang kaya? Biar ku beritahu kamu sesuatu. Kamu sampai di sini karena kamu telah menipu orang. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang begitu. Saya sarankan Anda mengakui kejahatan Anda sebelum keadaan menjadi lebih buruk." Simpson percaya bahwa orang di belakangnya sangat berkuasa. Tokoh-tokoh terkemuka di belakang Harvey tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tersebut. Lebih penting lagi,
Dia tidak punya pilihan selain tetap berpegang teguh pada senjatanya pada saat ini. Harvey tersenyum tipis. Kalian berdua, dari semua orang, seharusnya tahu apakah aku benar-benar menipu orang atau tidak. Samson dan Cirus saling berpandangan sebelum menunjukkan sedikit rasa takut di mata mereka. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Harvey memiliki semua kredensial yang mereka minta. Dia ada di sini hanya karena keduanya telah memutarbalikkan seluruh kebenaran. Meskipun begitu, mereka hampir melupakannya setelah mereka melakukan kesalahan mereka selama mereka bernapas. Direktur, tepat ketika keduanya dengan panik mengedipkan mata mereka, seorang inspektur bergegas masuk. Seorang pria bernama Watson Braff menelepon. Saya menolaknya saat dia ingin memeriksa Harvey. Saya sudah memeriksanya. Sepertinya dia dari Departemen Perumahan. Cirus mengerutkan keningnya. Orang itu lagi. Apa dia punya keinginan untuk melawan polisi? Samson juga mengerutkan keningnya. Watson Braff. Dia merenungkan nama itu sejenak. Direktur Braff. Direktur Braff yang mana? Tanya Cirus. Samson mulai gemetar. Komando pertama di Departemen Perumahan Golden Sands. Watson Braff. Apa? Cirus gemetar hingga hampir tidak bisa mengendalikan perutnya. Watson tidak terlalu menakutkan, tapi dia adalah salah satu dari keluarga pertapa. Komando pertama di Departemen Perumahan dan kantor polisi Golden Sands adalah orang yang sama. Melawan keluarga Braff berarti terputus dari pemerintah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Cirus gemetar ketakutan sebelum dia mulai berteriak pada Harvey. Kamu hanya seorang ahli geomansi. Bagaimana kamu bisa terhubung seperti ini? Saya tidak percaya. Aku tidak percaya semua ini. Bam! Pintu langsung ditendang terbuka sebelum Samson dan Cirus selesai merengek. Keduanya bergetar sebelum melihat ke pintu. Bab 4296. Sekelompok orang berseragam pemerintah muncul di luar. Komando pertama di Departemen Perumahan, Watson Braff, memimpin kelompok itu. Orang di sampingnya tak lain adalah saudaranya. Komando pertama di kantor polisi Golden Sands, Soren Braff. Aura keduanya tidak kalah menakutkan. Direktur Braff. Mata Cirus Bierstadt dan Samson Lee berkedut sebelum mereka beranjak dari kursi untuk membungkuk. Apa yang membuat kalian berdua datang kemari? Anda bisa saja memanggil kami. Kenapa harus datang sendiri? Watson sama sekali tidak menghiraukan keduanya sebelum membungkuk hormat di depan Harvey York. Tuan York, kita bertemu lagi. Terima kasih atas kebaikan Anda sebelumnya. Saya bersikap cuek sebelumnya. Tolong jangan pedulikan itu. Kali ini saya akan meminta bantuan Anda. Kemudian, Watson mengeluarkan kunci mobilnya dengan wajah ketakutan. Takut Harvey akan menolaknya. Harvey tersenyum tipis. Bukannya saya tidak ingin membantu. Direktur Braff. Saya dituntut karena menipu orang sekarang. Meskipun saya memiliki semua surat-suratnya. Saya akan membuat bukti untuk kedua orang ini di sini jika saya membantu Anda. Saya akan dikurung di balik jeruji besi jika saya tidak berhati-hati. Dasar bajingan. Ekspresi Watson sedingin es saat mendengar penjelasan Harvey. Dengan marah ia berbalik sebelum menendang Cirus dan Samson ke lantai. Kalian bukan hanya tidak melindungi rakyat biasa sebagai pejabat pemerintah. Tapi kalian juga memutarbalikkan kebenaran sesuai keinginan kalian. Ini adalah kejahatan yang keji. Watson dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Jika Anda tidak bisa memberikan pernyataan yang adil, saya akan memastikan untuk memberikannya sendiri. Saya akan tunjukkan pada semua orang apa yang terjadi pada orang-orang korup seperti Anda. Cirus dan Simpson gemetar. Dengan celana mereka yang benar-benar basah. Mereka sangat ketakutan. Tentu saja, Harvey bahkan tidak mengedipkan matanya kepada keduanya saat meninggalkan kantor polisi. Dia bahkan tidak mau repot-repot bertanya.
Dia tahu bahwa keduanya akan berakhir dengan mengerikan cepat atau lambat. Dengan perilaku Watson yang tegas, orang-orang korup seperti Cyrus dan Samson ditakdirkan untuk dikeluarkan dari pemerintahan. Bahkan jika dia memutuskan untuk melepaskan mereka terlepas dari masa lalu mereka, Cliff Saban dan yang lainnya akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Akan lebih baik bagi mereka untuk mengakui kejahatan mereka dan bersembunyi di balik jeruji besi untuk sementara waktu. Pukul 3 sore, Watson dengan hormat mengirim Harvey kembali ke Fortune Hall. Pada saat yang sama, semua surat-surat kepercayaan yang rusak diganti dengan yang baru. Thomas Burton segera datang sebelum mengambil foto Harvey dan Watson bersama. Dia ingin menggantungkan foto tersebut di tempat yang paling mencolok di aula. Tidak akan ada yang berani melawan aula keberuntungan jika mereka melihat foto itu. Soren tetap diam selama seluruh proses berlangsung. Dia tampak acuh tak acuh ketika pandangannya benar-benar tertuju pada Harvey. Seolah-olah dia ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh ahli geomansi itu. Bab 4297. Kita telah menjatuhkan Samson Lee dan Cyrus Bierstadt, Tuan York. Semua yang mereka lakukan di masa lalu, semua bukti korupsi mereka, sudah cukup untuk memenjarakan mereka berdua selama sisa hidup mereka. Sikap Watson Braff yang tinggi dan perkasa digantikan oleh rasa hormat dan kesopanan yang tak ada habisnya. Menurut kedua orang kotor itu, Mandy Zimmer tampaknya berada di balik semua ini. Watson menunjukkan ekspresi bingung. Tentu saja, dia sudah mencari tahu tentang hubungannya dengan Harvey York. Harvey mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Mandy akan sekeras kepala ini menggunakan koneksinya untuk melawan Fortune Hall. Mandy hanya bersikap penuh perhatian. Dia tidak ingin Anda menyakiti orang-orang atau mendapat masalah karena geomansi Anda. Dari sudut pandang ini, dia hanya melaporkan situasi ini kepada pihak berwenang. Watson tidak berniat menutup-nutupi apapun. Itu sebabnya kami tidak membuat Mandy bertanggung jawab. Meski begitu, akan ada orang yang memberitahunya bahwa situasinya sudah selesai. Harvey mengangguk pelan. Terima kasih, Direktur Braff. Saya minta maaf karena keluarga ini telah membuat Anda kesulitan. Watson tersenyum. Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan hal seperti itu. Kami benar-benar mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Kami juga akan berterima kasih atas kontribusinya. Meskipun begitu, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Ada orang lain yang ingin kau mati. Orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Bahkan aku harus berpikir dua kali sebelum melawannya. Lagi pula, orang biasa tidak akan cocok untuk melawan orang itu. Harvey menunjukkan senyum tipis. Kerabat keluarga John. Silas John. Watson mengangguk. Mata yang tajam. Harvey menunjukkan raut wajah yang ceria. Dapat dikatakan bahwa Silas telah tumbuh cukup dewasa dibandingkan saat dia berada di kapal pesiar. Dia tidak hanya berteriak-teriak tentang membunuh orang setiap detiknya. Lebih penting lagi, dia bahkan memanfaatkan kemarahan Mandy terhadapnya. Jika dilakukan dengan benar, dia akan dapat mengalahkan Harvey dengan mudah. Jika tidak, dia masih memiliki Mandy sebagai perisainya. Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan bagi Silas karena dia dapat mencampuri hubungan Mandy dengan Harvey. Setelah mendengar kata-kata itu, Soren Braff menunjukkan ekspresi ceria. Seorang pria yang diincar oleh mantan istrinya. Seberapa besar kegagalan pria ini untuk sampai ke titik ini? Terima kasih untuk ini, Direktur Braff. Saya akan menangani sisanya sendiri. Anda tidak perlu melakukan apapun. Harvey mengangguk sebelum melepaskan masalah itu. Dia memikirkan hal lain sebelum dia tersenyum pada Watson. Apa ada sesuatu yang penting terjadi kemarin? Apakah itu sebabnya kau mencariku kemana-mana? Harvey dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Saya salah kemarin, Tuan York. Watson segera menjawab.
Saya memang bodoh. Terima kasih telah bermurah hati. Jika tidak, saya pasti sudah mati sekarang. Kemudian, Watson membuka bajunya, memperlihatkan bekas luka di dadanya. Dia hampir mati pada malam sebelumnya. Dia kemudian mengeluarkan selembar kain yang diberikan Harvey kepadanya. Kain itu hanya setengah saja yang tersisa ketika darah yang dioleskan Harvey di atasnya benar-benar berubah menjadi abu. Bab 4298. Saat Watson Braff meletakkan kain di tangannya, kain itu terbang di udara sebelum berubah menjadi bubuk. Soren Braff bingung saat melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi? Watson. Watson menatap saudaranya sebelum menjelaskan seluruh situasi dari hari sebelumnya. Dia segera pulang ke rumah setelah meninggalkan hotel. Namun entah bagaimana, dia merasa sangat lelah saat berada di jalan. Dia tahu bahwa dia tidak boleh tertidur saat itu. Tetapi tubuh dan kelopak matanya tidak mau bekerja sama dengannya. Di jalan yang ramai seperti jalan yang dilaluinya, akan mudah untuk memikirkan apa yang akan terjadi kalau dia benar-benar memejamkan mata. Tepat saat ia akan pingsan, sedikit kehangatan muncul di dalam hatinya sebelum ia sadar kembali. Tetapi, meskipun begitu, sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia hampir saja menceburkan diri ke dalam waduk. Soren mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan saudaranya. Ini bukan apa-apa, yang jelas. Kamu hanya kelelahan. Bukannya aku ingin mengeluh, tapi kau seharusnya mencari sopir untuk saat ini. Diam, Watson berteriak pada Soren sebelum melanjutkan pembicaraannya. Watson memikirkan hal yang sama sebelumnya. Tapi ada kejadian besar lain yang terjadi di rumahnya. Putrinya yang berusia 7 tahun menemukan gaun merah di suatu tempat dan memutuskan untuk memakainya sebelum menggantungkan sehelai kain putih di kipas angin di langit-langit, bersiap untuk menggantung diri. Watson sangat ketakutan. Untungnya, kehangatan dalam hatinya membangunkannya tepat pada waktunya untuk menyelamatkan putrinya. Soren merasa sedikit aneh, tapi dia masih berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Lagi pula, anak-anak akan melakukan semua yang mereka lihat di televisi. Itu adalah kejadian yang normal. Watson memelototi Soren sebelum membicarakan sesuatu yang lebih mengerikan. Serangkaian peristiwa terjadi pada malam sebelumnya. Dia memutuskan untuk tidur dengan putrinya. Takut dia akan melakukan sesuatu yang gegabah lagi. Namun saat dia membuka matanya di tengah malam, istrinya sedang memegang pisau dengan mata terpejam, hendak menikam ke depan. Watson yang belajar sedikit kungfu, berhasil menghindari serangan itu. Jika tidak, seluruh tempat itu akan dipenuhi dengan darahnya. Istrinya tidak tahu apa yang telah terjadi setelah terbangun. Watson tidak berani tidur di rumahnya sendiri lagi setelah kejadian itu. Dia dengan cepat memindahkan sekelompok pengawal untuk dirinya sendiri setelah itu. Dua di antara mereka secara tidak sengaja membuat senjata api mereka meletus. Hanya beberapa inci saja dari mengenai Watson. Watson akhirnya menyadari bahwa jika bukan karena kehangatan di dalam hatinya yang memperingatkan dia tentang bahaya, dia dan keluarganya pasti sudah banyak yang meninggal saat itu. Setelah itu, dia tahu bahwa Harvey tidak hanya bermain-main. Setelah memastikan keluarganya aman, dia segera menghubungi Saul Robbins untuk meminta nomor Harvey. Secara kebetulan, Harvey ditangkap bersama dengan yang lainnya saat semua ini terjadi. Soren benar-benar terkejut dengan cerita tersebut, tetapi dia merasa bahwa ini semua hanya kebetulan belaka. Dia benar-benar meremehkan ketika mendengar perilaku tahayul Watson. Bab 4299. Meski begitu, Soren Braff sangat menghormati saudaranya sehingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang situasi tersebut. Dengan tenang ia menatap Harvey York, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah ini. Saya telah melihat apa yang dapat Anda lakukan, Tuan York.
Saya pasti sudah mati tanpa bantuan Anda. Seluruh keluargaku pasti sudah terkubur denganku 6 kaki di bawah tanah. Watson Braff tidak bisa berbuat apa-apa selain menaruh rasa hormat kepada Harvey. Meskipun begitu, saya adalah satu-satunya orang yang menyentuh mobil itu. Saya juga belum pernah ke pemakaman atau menyentuh sesuatu yang buruk. Saya mencari di sekitar mobil tapi tidak menemukan apapun. Harvey melambaikan tangannya untuk memotong pembicaraan Watson. Biar saya periksa mobilnya. Kemudian, Harvey berjalan keluar sebelum sampai di depan Audi A8 milik Watson. Aneh, Watson telah mengalami beberapa kecelakaan. Namun mobilnya tetap tidak mengalami kerusakan sama sekali. Dilihat dari kesimpulan Harvey, udara mati yang keluar dari mobil itu tidak akan hilang sampai Watson meninggal. Watson dan Soren menyusul setelah melihat Harvey berjalan berputar-putar di sekitar mobil. Keduanya terus melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saya sudah memeriksa bagasi. Kamu tidak akan menemukan apapun di sana. Soren angkat bicara. Jelas, dia adalah orang yang paling tidak yakin dengan kemampuan Harvey. Harvey tetap diam ketika dia mencapai celah di antara sasis dan mengeluarkan sepotong boneka kertas seukuran telapak tangan. Boneka kertas merah itu benar-benar dikelilingi oleh udara mati. Tapi di mata orang biasa, ini hanyalah selembar kertas biasa. Watson mengerutkan kening. Apa ada yang salah dengan boneka kertas itu, Tuan York? Soren tertawa kecil. Jika ada yang salah dengan boneka kertas itu, maka, setelah itu, Soren langsung berhenti bicara. Harvey perlahan membuka kertas kusut itu. Di dalamnya terlihat untaian kata-kata yang ditulis dengan tinta. Soren terkesiap sebelum segera menoleh ke arah saudaranya. Ekspresi Watson berubah ketika kepalanya mati rasa. Nasibku tertulis di sini. Harvey mencubit kertas itu dan mengendusnya. Bau mayat, mayat, boneka kertas, dan nasibmu. Sepertinya ada yang ingin kau mati. Direktur Braff. Watson menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Bajingan itu terlibat dalam hal ini. Watson. Saat itu, kau... Watson melambaikan tangannya, memotong perkataan Soren sebelum ia mengatupkan kedua tangannya di depan Harvey. Bisakah Anda menangani ini, Tuan York? Tentu saja. Harvey menggigit jarinya sebelum mengeluarkan setetes darah. Sesh! Kabut tebal merembes keluar dari boneka kertas itu saat jeritan kesakitan terdengar. Isi kertas itu menghilang ke dalam kehampaan segera setelah itu. Harvey membakar sisanya dengan korek api. Selesai. Harvey bertepuk tangan sambil melihat udara mati dari mobil Watson terbang. Cahaya di kepalanya akhirnya terlihat sekali lagi. Kau sudah keluar dari masalah untuk saat ini. Bab 4300. Meski begitu, ini tidak menyelesaikan segalanya. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti ini. Anda tidak bisa memperbaiki ini kecuali Anda menyelidiki dalang di balik kejadian ini, kata Harvey York. Harvey memiliki dugaan siapa yang akan melawan Watson Braff seperti ini, tapi dia hanya akan membicarakannya jika Watson menginginkannya. Watson mengangguk pelan. Saya akan menghadapinya, Tuan York. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi akar masalahnya. Watson dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat Harvey. Hanya dalam satu malam, kesannya terhadap Harvey benar-benar berubah. Awalnya, dia mengira Harvey hanyalah seorang penipu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak berani berpikir seperti itu. Jika bukan karena Harvey, dia pasti sudah mati ribuan kali. Musuhnya sangat kejam. Dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri selain meminta seseorang seperti Harvey untuk membantu. Demi keluarga pertapa dan keselamatannya sendiri, Watson tahu bahwa dia harus bergantung pada Harvey. Demi Harvey yang telah menyelamatkan nyawanya, dia merasa perlu membalas budi. Baiklah, semuanya baik-baik saja untuk saat ini.
Musuhmu tidak akan menggunakan trik yang sama 2 kali. Watson menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tidak akan berani mengendarai mobil lagi. Jika Anda tidak keberatan, maka mobil itu menjadi milik Anda sekarang. Hanya tokoh terkemuka seperti Anda yang bisa mengurusi mobil itu. Watson segera memberikan kunci mobil kepada Harvey sebelum menelepon Saul Robbins, memberitahunya untuk mengurus prosedur Harvey keesokan harinya. Harvey terdiam. Saya rasa ini tidak tepat, Direktur Braff. Mobil Watson tidak terlalu berharga, namun plat nomornya bisa memberikan akses ke banyak tempat. Itu sangat berharga. Kenapa tidak? Watson tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, saya tidak akan berani mengemudikan mobil itu jika Anda tidak menerimanya. Anggap saja sebagai barang daur ulang. Baiklah, jika Anda bersikeras, jawab Harvey. Harvey harus menunjukkan kemampuannya. Dan plat nomor adalah salah satu cara untuk melakukan hal tersebut. Lebih penting lagi, sebuah mobil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan Watson. Setelah berbasa-basi dan saling memberikan nomor telepon, Watson segera pergi. Meski begitu, Soren Braff tetap tinggal sebelum dia menyipitkan mata ke arah Harvey sambil tersenyum. Metode Anda sangat mengesankan, Tuan York. Tapi sedikit terlalu berlebihan. Adikku mudah menaruh kepercayaan pada orang lain, tapi tidak denganku. Saya peringatkan Anda, aku tidak akan menyentuhmu karena kau telah menyelamatkan nyawanya. Tapi jika aku mengetahui bahwa kamu adalah bagian dari orang itu atau kamu mendekati saudaraku karena motif tersembunyi, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Soren tertawa kecil. Kau lebih tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, Tuan York. Harvey tahu bahwa Soren meragukan kemampuannya. Jika aku tidak melakukan apapun, saudaramu akan mati hanya dalam 3 hari. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.